Nasar dengan Teteh Desi Ratnasari, silakan ketik yes di Instagramnya @pagi-pagi ambiar Trans TV Corp ya. Ketik yes sebanyak-banyaknya. Kalau yesnya ada lebih dari 50 kali, besok langsung akad nikah gitu ya? Tadi Teteh Desi bilang begitu. Rian ya, nanti Rian kalau ada jodoh gue gitu-gituin. Masa Pokoknya kita tunggu kabar baik dari kalian berdua. kabar baik enggak yes 50 langsung akan nikah. Yang dilamarnya tuh Jadi gue telepon kemana di Dubai sama di Bali? enggak, pokoknya ya lu pokoknya udah tenang lah, aman Ya. semua. Pokoknya tenang lu pasti dapet job dari King Nasar udah. Ya pokoknya buat Teh Desi sama King Nasar, kita sih doakan pastinya semoga apapun itu yang terbaik buat kalian berdua. Kan keinginan manusia itu bisa jadi sama ataupun berbeda dengan kehendaknya Allah gitu kan. Ya, jadi jangan sampai juga nanti ujung-ujung katanya Allah takdirkan kita nggak barengan terus kenapa sih jadi pada nangis semua baper-baper gitu ya. Kebetulan dari perkataan-perkataan Teh Desi itu sebenarnya ingin sekali bersama gitu. Pinter. Dari perkataan cewek tuh nggak ada yang pernah bilang iya. Cewek tuh susah ngomong iya tuh Iya susah. makanya laki-laki tuh harus bisa merayu, bisa sabar. gimana caranya Sabar. gitu loh. Sabar. Jangan curhat Sampai suka curhat kalau Dewi Persik ya. Tapi buat King Nasar Itu sama fakta seluruh wanita dimanapun mereka berada. iya guys. betul sama Ya kalian Teh Desi jangan jadi Ratnasari ya. laki-laki jangan angku kalian nih. Sabar Wi, sabar tenang ya Wi ya. Buat Teh Desi Ini Ratnasari. sekalian komunikasi dua arah mungkin. Betul. Untuk pasangannya juga. Arah lebih tepatnya pasangannya lagi nonton di rumah. Diharapkan dimengerti aja pokoknya ya. Bener. Buat Teh Desi, tapi kalau Teh Desi sendiri ya ngelihat King Nasar pasti seneng juga segala macemnya ya. Semoga sih masuk kriteria gitu. Seandainya nih ya dalam waktu dekat sama King Nasar diajak jalan. Boleh. Bener ya? Boleh, selama tidak mengganggu waktu rapat saya nih abis dari sini saya langsung rapat lagi. Teh Desi biasanya libur hari apa? Libur, nggak ada libur. Saya hari Sabtu dan Ahad besok, Sabtu saya ke Sukabumi karena ada tugas ketemu dengan masyarakat. Minggu. Hari Ahad saya ke Lampung. Nemenin King Nasar nyanyi ya? Hari itu hari Teh, Minggu. Hari Iya. Minggu saya Tapi ke kan tadi kalau misalkan serapat-rapatnya sibuk-sibuknya kan tinggal bilang, sayang bentar aku lagi rapat ya. Bisa. Kalau gini, kalau ada niat, insya Allah segala sesuatu kesibukan pun pasti disediakan waktunya. Nah, Tinggal kita lihat apakah ada niatnya atau Iya. tidak. Ya, Teh Desi silakan boleh duduk. Ya. Kita akan hadirkan bintang tamu Betul kita sekali. berikutnya. Ini artis cantik yang kemarin sempat dia melewati masa-masa sulit dalam kehidupannya. Kita mau panggil dia di Pagi-Pagi Ambiar untuk bisa bercerita. Kita ambil intisarinya, termasuk juga inspirasinya. Di Pagi-Pagi Ambiar ini dia. Mas Ayu, Anastasia. Mas Ayu Anastasia. Selamat pagi kami semua mau mengucapkan terima kasih Mas Ayu. Kak Mas Ayu makasih banyak udah menyempatkan waktunya datang ke sini. Sama-sama, terima kasih juga udah diundang. Mas Ayu juga termasuk artis yang tidak berubah wajahnya dari dulu sampai sekarang ketika main sinetron. Sampai sekarang masih main sinetron, masih tetap begini-begini aja. Ya, ada yang berubah. Yang berubahnya adalah statusnya. Statusnya ya. Pernikahannya kemarin ini memang harus terhenti. Kita juga pengen kasih lihat sama Sobat Ambiar. Apa sih yang membuat semuanya itu berhenti di tengah jalan? Single and very happy. So happy nggak sekarang single? Happy aja. Cuma kan yang bikin gak happy, tanggung jawabnya jadi lebih berat ya. Bisa. Tanggung jawabnya bisa Pasti bisa pasti. Iya, dong, Teh. Kak. Bisa, bismillah. Cerai Jangan itu- Wonder Woman. Bener. Iya, betul. Cerai betul, kapan betul. sih? Masih inget ya? Tahun berapa? 2016 ya. 2016 udah lumayan lama ya, 5 tahun, Iya, 6 5 tahun tahun. kurang lebih. Iya. Yang menggugat cerai saat itu siapa? Aku. Kamu. Usia pernikahan berapa tahun sih? Apa? Usia pernikahan waktu itu? Nikah itu 2008, 7 tahun. 8 tahunan ya, tahun. kurang lebih 8 tahun. 8 tahun. Masih lama. Saya Berapa Teh waktu itu? 2 tahun sama 2 tahun. mamanya Najwa. Oke. Tapi kalau buat seorang Mas Ayu Anastasia, alasannya, kita mau flashback sedikit aja. Kalau yang menggugat kan kamu, alasannya itu apa sih waktu itu? Soalnya agak sedikit, waktu itu pemberitaan tidak begitu beredar. Kayaknya kamu menutup pintu untuk ngasih tahu ke teman-teman media. Kalau sekarang mungkin bisa lebih terbuka, bisa lebih santai juga. Alasannya itu apa sih? Sebenarnya alasannya lebih personal aja sih gitu namanya. Waktu itu mungkin kita juga nikahnya kan
agak cepet ya gitu kan, masih sama-sama muda. Mungkin dari akunya juga mungkin ada ya namanya ego, mungkin Iya. sama-sama nggak bisa nurunin ego gitu kan. Ya lebih karena ke situ sih. Kenapa Teh Desi waktu Mas Ayu bilang ego nunjuk ke King Nasar? Maksud saya, menurut saya sih kalau perceraian itu ya karena dua-duanya nggak mau Iya. sama-sama lagi. Sesimpel itu sesungguhnya. Kalau bicara soal ego yang tua, yang muda, ego laki-laki, ego perempuan pasti berbeda derajatnya tergantung bagaimana kita menempatkannya tentu. Iya. Saya udah tua mah, aduh udahlah nggak mau drama. Nggak mau drama pasti Siapa dia. ya Teh? Kamu masih pengen drama nggak? Aduh, Jawab, drama Ging. pusing. Mana ada laki-laki suka drama, nggak ada lah Teh suka drama. Itu yang suka drama tuh nih Karen Delano Teh. Enggak, maksudnya kan biasanya semakin usia itu orang tuh butuh tenang. Betul. Enggak butuh tenang, Kenyamanan. kenyamanan. Ya, Enggak ya mau kan? ada drama-drama. Iya. Enggak suka ribut. Masa sih enggak? Nggak suka bawi? Enggak suka ribut, jadi jangan bikin masalah. Boleh berikan tepuk tangan buat Dewi Muryadi. Sangat menginspirasi sekali ya. Tapi bener nggak sih katanya karena mantan suami udah mulai cuek, gitu ada perubahan seperti itu nggak sih? Cuek sih iya, cuma mungkin juga dia kan sibuk sama pekerjaannya Iya, ya, iya. gitu. Cuma mungkin ya namanya perempuan pengen diperhatiin gitu, mungkin dari situnya gitu. Iya, dimanja, Ya, disayang. Tuh, catat. Jadi kesel sendiri. Catat tuh, gitu. catat kata Teh Desi. Catatnya lu jangan lihat ke kita, ke kamera yang lagi nonton lu di rumah. Catat ya, buat para laki-laki, suami-suami, sayangi bini kamu, manjain, perhatiin. AA lagi nonton ya? Selamat pagi. Mas Ayu tapi ada trauma nggak sih? Kalau trauma sih ada pasti, gitu karena mungkin aku kan baru sekali nikah ya, gitu kan. Gimana? Jangan gitu, Jangan gak enak sama nambah. dia. Jangan apa, saya mau. Jangan. Amit. Tapi makanya cobain nikah dulu lu. Ngomongin gitu gak enak sama Dewi Persik. Jadi nanti ngomongnya maaf, jangan maaf, baru maaf. sekali, cukup satu Iya, kali gagal. Cukup Iya. sekali, cukup Jangan sekali berkali-kali gagal kayak gua, Ih, Kak. Nggak mau, amit. Jadi Jangan kayak gua juga. Sama-sama Dewi lagi. Dewi dan Desi, astagfirullahaladzim. Trauma masih ada. trauma Memang iya, masih. Kak. Ya. Karena nggak pengen gagal lagi gitu buat kedepannya. Apa mungkin ini alasannya? Kita kasih lihat artikel, kamu boleh klarifikasi artikel yang satu ini. Mas Ayu Anastasia sudah Aduh. sudah 3 tahun Ini nggak tak enak dapat banget ya. nafkah batin. Anyep dong, Kak. Gimana klarifikasi? Kalau ada berita pemberitaan seperti itu. Pertama dah gitu. Apa ya sebenarnya aku sih orangnya sebenarnya yang orangnya tuh cuek gitu kan Gak sama ada lah hal pemberitaan. begitu cuek masa Enggak, sih. misalnya tentang pemberitaan apapun gitu. Cuma kan ya. takutnya lebih kayak ke anak ya. Karena kan namanya jejak digital itu kan Bener, nggak hilang ya. pasti akan selalu ada gitu. Jadi kasihan kalau misalkan anak tuh harus ngelihat hal-hal seperti itu gitu. iya. Makanya aku nggak pernah mau ngomong apapun. Tapi betul yang diberitakan ya, maksudnya rindu akan belayar. Ya kan gitu-gitu. perhatian kan? Iya. Ya. Pasti kalau perempuan tuh susah untuk ngomong, iya aku tuh ini perempuan tuh susah ngomong. Jadi cara mengerti itu perempuan tuh gimana ya King ya? Lakinya aja ngerti sendiri. Gitu. Tuh. Tete Dewi, Tete Desi, sepertinya dia sudah mengerti apa yang diinginkan perempuan ya. Contoh nih. Contoh. Walaupun mungkin saya nggak butuh gitu ya. Tapi tadi saya bilang, Mas Karen, adik saya insya Allah lusa ulang tahun. Kakak Karen tolong ya saya mau pesen kue gini-gini. Karen telepon ke saya ya urusan saya. Oh. Banget ya. Itu laki itu. Nah, walaupun mungkin alhamdulillah Allah mudahkan saya untuk bisa bayar misalnya. Tapi beliau menunjukkan, beliau loh aku ngomongnya astagfirullah. I respect you. Bukan juga perempuan tuh pengen dibayarin semua, enggak. Betul, Tapi betul. ketika dia menunjukkan sikap bahwa itu juga menjadi bagian tanggung jawabnya dia, tanggung jawab loh. Bukan Tanggung rupiah, jawab, iya, betul. bukan rupiah. Iya, Tanggung jawabnya Tanggung jawab itu apapun penting. yang menjadi Penting. kebutuhan Tanggung kamu, jawab. aku ada di sebelah kamu untuk support. Sebentar. Tanggung Sebentar. jawab. Ini bintang tamu sama host ngomongin tanggung jawab kenapa nih? Tanggung jawab. Gue kasih tahu nih, Prinsip ini ya. kita perempuan nih sih ya, Iya. ya. Ini laki-laki ya. Ingat tanggung jawab itu berbeda dengan nafkah lahir, bukan. Tanggung jawab itu adalah, itu memang tanggung jawab sebagai seorang laki-laki melindungi, mengamankan, Sama memanjakan. harus punya prinsip dalam hidup. Dalam hidup gue laki-laki nih punya harga diri dong. Lu berdua pada punya masalah apa sih? Ya, kayak gitu ya.
Tapi dia juga nggak menunjukkan bahwa ingin menunjukkan power gitu. Maksudnya yang udah deh gue yang bayar ya. Nggak begitu. Itu tuh gesture. Hal itu aja udah seneng karena ya, itu Teh? karakter, itu karakter gitu. Jadi nggak bisa tuh. Nah hal-hal seperti itu kan bisa berjalan kalau kelihatan kita berkenalan gitu ya. Bener. Gitu ya kan? Betul. Bener. Gitu aja udah kayak kelepek-kelepek kita ya. Iya, wih sabar. Ya Allah, lu baikan dah. Tapi Mas Ayu, kalau kamu Lu tuh kok bilang baikan memberikan dari tadi? pengertian sama anak tuh gimana caranya ya? Waktu itu kan anakku itu si Samara dia belum 5 tahun atau belum 4 tahun gitu. Pas dia nanya, Iya. apa kan dia manggil kan Caca sama Baboy. Caca sama Baboy masih nikah apa enggak? Itu kan pertanyaan yang apa ya? Ya buat aku sendiri orang tua, aduh ini yang paling ditakutin gitu. Iya. Cuma ya aku nggak mau ngebohong karena kalau misalkan once kita ngebohong sama anak, pasti kalau misalkan dia tahu kebenarannya dia pasti akan benci nanti sama Iya, kita. betul. Jadi gimana caranya untuk ngasih tahu dia yang sebenar-benarnya. Jadi udah tahu Untuk ya? masalah rumah tangga Teteh. Mm-mm. Jadi anak udah tahu ya. Udah dari pas waktu masih proses ya. Oh, oke. Terus gimana itu anak di saat Teteh sudah memberitahu bahwa hubungan kalian? Alhamdulillah dia kayaknya dewasa sebelum waktunya ya gitu. Jadi dia pas sudah dikasih tahu dia malah dia sendiri yang ngomong, oke aku 2 hari 2 malam aku tidur sama Cacas, 2 malam aku bobonya sama Babu ya. Dia yang ngambil keputusan sendiri. Berarti sekarang sama kamu dong ya? Kalau sekarang iya, emang hak asuh kan ada di ibu kan, Umur. di bawah umur. Cuma kapanpun dia mau ketemu sama bapaknya, kapanpun dia mau pergi sama bapaknya ya. Selalu terbuka. Biasanya kalau ketemu sama bapaknya seminggu bisa berapa kali? Biasanya weekend dari Jumat sampai Minggu. Oke. Kalau komunikasi kamu sama mantan suami lancar nggak sih untuk anak gitu? Alhamdulillah sekarang baik-baik aja sih, malah justru lebih better ya. Ah, Jauh lebih baik gitu, karena gimana pun juga kan ada anak ya, iya. Jadi Coba. temen ya. jadi teman. Ini yang pasti yang kita inginkan bersama-sama ya. Maksudnya tidak ada yang menginginkan perpisahan atau perceraian. Tapi ketika memang sudah harus berpisah, yang terpenting anak tidak menjadi korban dan terus membuka jalur komunikasi untuk memberikan yang terbaik kepada anak ya. Siapa namanya Mas Ayu? Samara. Samara. Mau bilang apa sama Samara pagi hari ini? Apa yang ingin Mas Ayu sampaikan kepada Samara? Samara sudah tahu semuanya. Apa sih isi hati dari seorang Mas Ayu untuk Samara? Buat kakak gitu, kakak kan mungkin dia punya pemikiran sendiri ya gitu. Kamu pasti punya pemikiran sendiri kenapa Caca sama Boy itu harus berpisah. Tapi apa yang kamu pikirkan tidak tentang itu semuanya. Banyak hal yang nanti once kamu udah dewasa kamu akan mengerti. Seiring berjalannya waktu ya. Hanya waktu yang bisa menyembuhkan semuanya. Termasuk juga waktu bisa menyembuhkan apapun yang ada dalam pikiran kita. Termasuk rasa pikiran berlebih sampai akhirnya membuat stres. Karena yang kita dengar katanya Mas Ayu ini sempat stres menjalani pernikahan. Kita kasih lihat dulu ya. Bolak-balik ke UGD. Wow. Emang separah itu, Kak? Apa yang terjadi sampai harus bolak-balik ke UGD? Mungkin karena ke batin ya. Kalau perempuan gitu sih ya. Iya, karena mungkin mendem, mau ngomong juga nggak bisa, gitu. Jadi kayak sakit, demam, sampai akhirnya mungkin keluarga juga tahu lah gitu. Ya, itu Karena kayak jadi- seminggu tuh bisa 2 kali gitu. Ya. Seminggu 2 kali. Bisa seminggu 2 kali. Pasti kayak di kedeteknya, oh ini gejala tifus. Coba deh cek darah, ternyata enggak gitu. Akhirnya ya karena mungkin ya Pikirannya, iya Kak. pikiran. Itu sampai berapa lama, berapa bulan tuh kondisi kamu bolak-balik UGD? Itu setahun 2 tahun ya. Wow. Yang sampai 4 tahun itu nggak dapat nafkah batin itu juga kan. Jadi mau nggak mau kan jadi kan kayak menahan gitu ya. Kenapa Dewi mau masuk UGD nih sekarang nih? Kita memanggil nih, jangan sampai wih kuat, sabar. Ini ya, kalau perempuan nih dengan umur saya yang udah tua ini dan aduh up and down kehidupan, saya yakin dirinya ini nih ya, dirimu Ayu, pengennya tuh kalau lagi pengen apa diem aja, lakinya datang peluk aja, kamu mau apa sih Iya. sayang? Nah. Itu enough, pasti semuanya juga Iya, betul. gitu. Gua ngomong Cukup apa? dipeluk ini, kamu lagi pengen apa sayang? Atau misalkan lagi kesel Lagi gitu, bete, lagi bete apa gitu. sih? Didengerin aja. Digini tuh sambil cerita, nggak usah ngomong-ngomong soal solusi. Kamu gini aja, kamu gini, nggak usah. Iya. Dengerin Apa, Wi? aja. Apa, Wi? Enggak, gue ngomong apa ke lu kemarin bertiga? Iya. Gue ngomong apa? Dia ngomong apa? Enggak, dia pengen begitu sama Gue suami. ngomong apa kemarin bertiga ketika Iya, kalau kita bisa- perempuan Coba tuh- ungkapkan. Kan Ungkapkan lagi lu nonton, lagi laki-laki nonton. nih semua. Iya. Perempuan itu cukup, nggak usah dibentak. Perempuan tuh cukup dipeluk, dikasih tahu, Iya. disayang-sayang, di tempat tidur, udah.
Selesai. Iya nonton ngomongnya. Lihatnya ke nonton. kamera dong. Tapi buat Mas Ayu kita penasaran, sekarang tuh kamu lagi deket sama seseorang gak sih? Iya, Udah berapa lama deketnya? udah lama ya. Bukan sebelum bercerai dong, setelah bercerai pastinya? Oh iyalah. Setelah bercerai? AA. Ya kan bisa dekat sebagai teman, Oh, iya, barangkali. Enggak. Udah pas udah pisah. Pekerjaannya apa? Di dunia hiburan juga? Kita lagi barengan sekarang di financial consultant. Oke, financial consultant, konsultasi Nah ini kan masalah kakak kan keuangan. sudah bercerai sama suami, tapi kan kakak belum menikah lagi. Apakah tetap mendapatkan nafkah secara? Astagfirullahaladzim. Ya kan harus teteh sebelum Buat anak sebelum mah menikah harus menikah lah. Ya karena apalagi Buat sudah anak punya ya, anak betul. Enggak. Dan aku Jadi juga masing-masing sudah. jadi kalau misalkan dia buat anak ya dia tetap bertanggung jawab. Oke, Oke. alhamdulillahnya itu ya. Iya. Ini kita balik lagi sama orang yang lagi deket dengan Mas Ayu Anastasia. Sama-sama di financial consultant ya. Udah berapa lama deketnya? Setahun, 2 tahun? 3. 5 5 tahun. Inisialnya apa? R. Yang ini bukan orangnya? Bukan. Bukan. Oh yang foto ini berarti ya? bukan temen. Oh ini bukan ya? Bukan. Jadi ini teman. Ada lagi fotonya? Tidak selalu yang pelukan itu pacarnya loh. Aku kemarin pelukan sama Igun. Oh iya bener. Iya bener gue lihat. Benar. Tapi Kalau misalkan lihat kayak di Google gitu ada pasti videonya ada. nanti kita googling, Coba nanti kita cari googling. browsing. Nanti kita Browsing. googling. Tapi anak udah kenal atau udah tahu belum? Udah. Bilangnya Karena apa? kan yang pertama kali harus itu pasti anak sama keluarga ya. Iya. Iya. Gitu. Agree. Sama-sama jendes. Iya. Karena kan kita balik lagi kayak waktu kita gadis pastikan gitu. Bilangnya ke Samara apa? Ke anak? Ya mungkin dia udah paham ya. Ya Enggak, ini belum. Anakmu belum paham. udah paham teh. Oh, Oh, udah ya? dikonfirmasi. Udah. Oh, udah. Udah paham. Jadi bilangnya apa? Komentarnya apa? Komentarnya dia nggak ada komentar. Kalau dia itu yang penting dia ngelihat ibunya itu happy, tidak disakiti. Dia nggak mau ngeliat ibunya nangis. Buat dia yang terpenting adalah itu. Iya ya. Karena Samara tuh kayak ini ya kalau kita ngucapin Iya. sama teman atau apa gitu misalkan semoga Samara ya, semoga Samara sama ya. Awa, sama Awa. Tapi sama. Sakinah, mawadah, rohmah. Oh iya bener. Samara. Samara ya. Iya. Tapi kamu ada niatan untuk sama Belain Awa ya, juga nggak? makasih. Ada kepikiran Niat ke untuk jenjang jenjang serius serius, gitu. gitu. Ya insya Allah kalau semua itu kan balik lagi sama yang di atas ya. Namanya jodoh gitu kan, takdir, maut, rezeki kan kita nggak ada yang tahu. Iya gitu. betul. Manusia kan boleh rencana tapi tetap aja nentuin yang di atas. Amin. Ya, tapi ada arah ke sana juga. Aku punya tips loh. Tipsnya apa? Kemarin aku ketemu sama temanku di DPR, terus kemudian dia bilang, kalau engkau ingin dia menjadi jodohmu, doakanlah dan sebutkanlah namanya di setiap doamu. Begitu juga sebaliknya, pasanganmu harus nyebutin namamu di dalam doanya. Aku sama mamaku nggak boleh teh pas umrah juga gitu. Jangan pernah nyebut nama gitu. Kenapa? Nggak tahu karena kan gini. Kita pengen ini, tapi kalau misalkan kata Allah bilang, berbeda. kalau Allah bilang bukan dia yang terbaik buat kamu. Gak apa-apa nyebutin nama, itu kan Udah ikhtiar. udah pernah teh kayak Oh, udah gitu. pernah. Aku sering teh di Mekah teh sebut gua nama suami gua. Ya masalahnya yang lu sebut banyak namanya, Wih. Nanti kita bakal balik lagi tetap di pagi-pagi Ambiar.